Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2524 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 32. Di bawah perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika para rasul, mereka yang tadinya di penjara tapi tiba-tiba malaikat membebaskan mereka dan mereka memberitakan Injil di bait Allah. Nah, ketika orang bingung mencari para rasul tidak ada di dalam penjara itu, ada yang berkata mereka ada di bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemimpin-pemimpin Mahkamah Agama itu memberikan perintah kepada kepala pengawal untuk membawa para rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar daripada teladan dari rasul-rasul. Yang pertama, para rasul tidak takut menderita karena Injil. Amin. Padahal masa lalu daripada para rasul kita tahu, waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Mereka dulu pengecut, penakut, tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka berubah 180 derajat. Mereka yang tadinya penakut, pengecut, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi orang yang pemberani, berani memberitakan Injil Kerajaan Allah, walaupun ada resikonya. Mereka harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi mereka tidak takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul tidak takut pada ancaman imam besar Mahkamah Agama pada saat itu, yang bisa saja membuat mereka tertekan, yang membuat mereka itu terintimidasi. Tapi sudah perhatikan, para rasul tidak mundur setapak pun. Mereka tidak takut pada ancaman-ancaman yang meneror mereka. Mereka tidak takut pada ancaman-ancaman yang disebar luaskan
oleh mahkamah agama tentang apa yang akan mereka alami kalau tetap terus mengajar di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan dipenjara. Tapi sudah perhatikan, para rasul tidak takut karena mereka tahu, saudara, bahwa hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Makanya mereka sudah tidak ada urat takut lagi. Mereka dengan gagah berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh haleluya. Saudara, mereka tidak takut masuk penjara. Mereka tidak takut kepada ancaman teror dari manusia. Yang mereka takut hanya Tuhan. Yang mereka takut ketika mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Itu yang mereka takutkan kalau mereka tidak mengerjakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Para rasul tidak takut menderita karena Injil. Kalau sekarang ini kita dapat melihat banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan, takut menderita, takut miskin, takut dijebloskan ke dalam penjara. Mereka ada dalam ketakutan itu, saudara, sehingga mereka lebih memilih mengorbankan Tuhan Yesus daripada mengorbankan kehidupan nyaman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari para rasul. Mereka tidak takut menderita karena Injil. Amin. Demikian juga seharusnya saudara dan saya. Jangan takut. Walaupun mungkin konsekuensinya saudara akan dijauhi oleh teman saudara. Saudara akan dicap sebagai orang yang fanatik dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau karena Injil saudara menderita, itu adalah satu sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menderita karena Injil. Haleluya. Yang kedua, dari para rasul kita belajar, mereka lebih taat pada Allah daripada manusia. Amin. Sudah perhatikan ayat 29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab dengan kompak katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul lebih taat melakukan perintah Tuhan, mengerjakan amanat agung. Itu yang mereka kerjakan. Mereka lebih memilih untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah daripada takut pada manusia, daripada taat pada manusia. Karena apa? Amanat agung itu adalah perintah Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih memilih taat kepada Allah, kepada perintah Tuhan, daripada taat kepada aturan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang lebih taat pada bosnya, lebih taat pada kekasih hatinya, daripada taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi. Kita harus lebih taat pada perintah Tuhan daripada perintah manusia. Tapi kenyataannya, banyak orang tidak pergi ke gereja. Karena apa? Karena disuruh lembur sama bosnya. Tidak pergi ke gereja karena diajak jalan-jalan sama kekasih hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita orang percaya harus memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut saudara secara pribadi, saudara lebih taat kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Yang tahu jawabannya adalah saudara sendiri. Tapi saya mau bilang, saudara dan saya harus lebih taat kepada Allah. Amin. Kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Benar nggak kita lebih taat kepada Tuhan? Sudah nggak kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan? Atau jangan-jangan saat ini kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Sudahkah kita memberitakan Injil? Atau masih takut? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih belum memberitakan Injil, itu menandakan
kita masih lebih takut pada manusia daripada takut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Bukan kebijakan atau perintah dari gembala saudara. Bukan, itu perintah Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Kalau kita tidak mengerjakan, tidak melakukannya, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan. Kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Karena apa? Ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar teladan para rasul. Mereka terus bersaksi dalam situasi kondisi apapun mereka. Para rasul tetap memberitakan Injil. Mereka menganggap setiap momen itu kesempatan untuk mereka memberitakan Injil. Sudah perhatikan di ayat 30 sampai ayat 32. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, para rasul dalam situasi kondisi mereka sedang ditangkap, tapi mereka jadikan itu untuk menjadi momen mereka memberitakan Injil kepada semua orang dan kepada pengawal-pengawal yang menangkap mereka. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya jangan sia-siakan kesempatan. Situasi kondisi apapun itu, jadikan itu momen untuk kita memberitakan kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan bersaksi itu atau memberitakan Injil itu menjadi gaya hidup kita. Mau kita di mana, mau kapan saja, situasi kondisi apapun itu baik atau tidak baik, firman Tuhan katakan kita harus memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kita belajar dari para rasul, mereka tidak takut menderita karena Injil. Mereka baru dikeluarkan malaikat dari penjara. Mereka ditangkap dan mau dimasukkan ke dalam penjara lagi, saudara. Mereka nggak takut. Mereka tidak membela diri. Artinya apa, saudara? Mereka sudah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Makanya mereka tidak takut lagi. Yang dulunya mereka pengecut, penakut, saudara, waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka kabur, mereka menyangkal. Tapi sudah lihat, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka dengan gagah beraninya, tanpa rasa takut, mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Walaupun konsekuensinya mereka harus masuk penjara, tapi mereka tetap giat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Yang kedua kita belajar, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Yang kita lihat dalam konteks firman Tuhan ini kan, Mahkamah Agama memerintahkan mereka untuk stop. Jangan lagi ajarkan kepada orang Israel tentang nama itu. Tapi sudah lihat, mereka dengan giat memberitakan Injil, menceritakan tentang nama yang penuh dengan kuasa, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tanpa ada rasa takut. Karena apa? Mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada mahkamah agama itu. Oh haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar teladan para rasul. Mereka terus bersaksi dalam situasi kondisi apapun itu. Mereka jadikan itu momen untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita dengan gagah berani memberitakan Injil tanpa rasa takut. Lebih taat kepada Allah, perintah Allah daripada perintah manusia. Kita belajar, saudara, jadikan semua momen
untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Hamba juga berdoa, tidak lupa menyerahkan tanggal 20 Juni, di mana kami merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Kami serahkan semua acara, semua yang kami butuhkan, semua yang terlibat, semua yang sudah turut mendoakan, turut memberikan taburan berkat untuk suksesnya acara ini. Biar Tuhan yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa, biarlah Tuhan kuduskan semua yang melayani, tempat yang kami gunakan, pembicara, semuanya dikuduskan, diurapi, dan diberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, saudara yang mau mendapatkan informasi untuk tanggal 20 Juni, ulang tahun renungan pagi mengudara ke-7 tahun, saudara bisa WA di WA saya di 081337491360. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.